Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Saudara Diopandi Maulana, kemudian Saudara Fikri Rahardian, Saudara Galih Maulana Ismail, kemudian Saudara Jumadi, dan yang terakhir Saudara Kemal Putra Gunawan. Di sini kami akan mempresentasikan bagian dari buku yang berjudul Work Plus and More, The Trilogy Part 1. Bagaimana kita bekerja dengan lebih cerdas sehingga mendapatkan hasil yang lebih. Buku ini ditulis oleh Bapak Tung Desem Waringin, kemudian diterbitkan Larun Noncom, dan dicetak pertama kali pada tahun 2018. Apa sih Work Plus and More itu? Work Plus and More adalah sebuah cara untuk bagaimana kita kerja lebih efektif, namun bisa mendapatkan hasil yang lebih. Nah, dalam buku ini terdapat 8 prinsip yang dirangkum oleh Bapak Tung Desem Waringin, yaitu yang pertama adalah faktor kali, kemudian income, kemudian bantuan orang lain, kemudian yang keempatnya optimalisasi sistem kerja dan layout, kemudian belajar marketing, kemudian belajar kontrol, fokus kembangkan pasif, dan yang terakhir investasi leher ke atas. Baik, untuk faktor kali akan dijelaskan oleh Saudara Fikri Rahardian. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Galih. Di sini saya akan membahas faktor kali. Nah, kenapa sih bisnis perlu yang namanya faktor kali? Nah, maksud di sini faktor kali adalah bagaimana menduplikasi bisnis yang ada menjadi lebih banyak atau kapasitas yang lebih besar, tetapi dengan standar dan kualitas yang sama. Faktor kali adalah bagaimana kita bisa menjual jauh lebih banyak produk atau jasa tersebut sehingga penjualan dapat meningkat jauh dari cara menjual yang biasa. Nah, di sini kita dapat melihat apabila kita banyak faktor kali, maka pendapatan kita juga akan semakin banyak. Ilustrasinya seperti kayak gambar di samping. Lanjut. Nah, kunci seorang bisa kaya raya adalah adanya faktor kali. Nah, faktor kali menurut Tung Desem adalah suatu hal yang membuat nilai tambah kita bisa dinikmati oleh orang banyak. Contoh, faktor kali adalah jumlah karyawan yang melayani lebih banyak, cara kerja lebih efisien dan efektif, jumlah cabang lebih banyak, reseller lebih banyak, hingga jualan online. Lalu, customer yang puas sehingga cerita ke banyak orang, barang jasa yang aneh dan instagramable, sistem delivery sehingga bisa jualan ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, di sini pentingnya faktor kali. Kalau Anda menukar waktu dengan uang, maka tidak punya faktor kali. Misal, Anda bekerja 8 jam sehari untuk gaji sebulan 5 juta dan setahun mendapat 60 juta. Nah, kalau kamu mau penghasilan 600 juta, bagaimana? Caranya mudah, yaitu dibuka buku rekening Anda, tambahkan sendiri dengan ballpoint 1 digit angka 0 paling belakang, jadi deh 600 juta. Nah, cara sulitnya yaitu dalam satu hari harus kerja 80 jam, padahal satu hari ada 24 jam. Nah, maka dari itu, cara seperti ini belum dikategorikan workless. Bisa masuk dalam kategori masih budak waktu. Lalu bagaimana sih caranya agar bisa seorang pekerja bisa mendapatkan income yang lebih besar, yaitu mempunyai faktor kali. Nah, contohnya begini. Bisnis Anda itu jualan somai. Mungkin dimulai dari satu gerobak somai, berjualan di satu lokasi yang kebetulan dekat dengan kawasan perkantoran. Oke, kita asumsikan penjualan perharinya mencapai 500.000. Lalu, anggap keuntungan bersih yang didapat 200.000 per hari. Nah,
Apakah kebutuhan Anda cukup dengan pendapatan 200.000 per hari? Tentu saja tidak, ya kan? Karena di Jakarta tuh kebutuhannya banyak. Nah, kalau dibandingkan dengan biaya hidup normal di Jakarta, mungkin pendapatan per bulan Anda mempunyai cita-cita mungkin 10 juta. Berarti untuk mendapatkan 10 juta, Anda kan membutuhkan 3 gerobak somai yang berjualan minimum 20 hari dalam sebulan dengan keuntungan bersih 200.000 per hari. Lanjut. Nah, di sini kita akan mencoba mengalihkan atau menghitung-hitung. Nah, betul tidak? Ya, kita hitung ya. Nah, 3 kali 200.000 dikali 20 hari sama dengan 12 juta per bulan. Nah, bagaimana? Kalau ingin kerja lebih besar lagi, ya tinggal dikalikan saja. Misalkan ingin mempunyai 8 gerobak atau 20 gerobak, nah tinggal hitung saja tuh berapa pendapatan yang akan didapat ketika kita mempunyai 8 gerobak somai. Nah, sini pertanyaan, apa tidak boleh kerja yang menukar dengan waktu? Boleh saja sih, asal cari ilmu dan belajar. Nah, dengan kita belajar, kita akan mempelajari bagaimana sih cara mendapatkan suatu keuntungan yang besar dan bagaimana sih kita belajar untuk bagaimana memanajemen suatu keuangan di usaha kita. Yang kedua, ada cari kenalan dan bergaul. Nah, mencari referensi sebagai makhluk sosial tentunya sangat penting ya. Walaupun biasanya merasa kesulitan menghadapinya. Ya, karena kita masih canggung dengan orang-orang yang baru kita kenal. Tapi dalam dunia bisnis itu sangat penting menurut saya. Yang kita bangun relasi manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, terbebas. Kita bisa sharing bagaimana sih cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dan yang kedua, kita bisa manfaatkan teman lama. Nah, teman lama sendiri kemungkinan bisa membantu kita untuk berkontribusi. Mungkin teman kita sebagai misal kayak ini loh, mengiklankan gitu. Nah, yang ketiga, cari peluang. Anda buka hati dan lihat di sekitar, mungkin adakah peluang di situ gitu loh. Nah, yang keempat itu nabung, berhemat. Nah, yang berhemat kita bisa menabung untuk modal, misalkan kita untuk membangun suatu usaha, kita berhemat, bermodal. Nah, misalkan kita udah punya usaha satu, kita nabung lagi untuk usaha yang kedua. Itu sih. Nah, yang paling menarik lagi adalah apabila kita mempunyai bisnis yang memiliki faktor kali. Membahas tentang bisnis, kita akan mengarah kepada prinsip nomor 2, yaitu pilih jenis menghasilkan income yang lebih besar. Nah, income nanti dijelaskan oleh teman kita tentang income oleh Bapak Kemal. Terima kasih, Mas Fikri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang income. Pada buku Workers and More ini terdapat sebuah cerita yang sudah saya rangkum mungkin jadi seperti ini. Saat ini semuanya yang diperlukan sudah ada. Hanya saja bagaimana cara kita memilih dan memanfaatkan hal tersebut agar bisa menambah income. Untuk itu beberapa hal yang penting diketahui yaitu yang pertama, keterampilan marketing. Keterampilan marketing ini sangat dibutuhkan untuk memasarkan produk yang kita jual. Lalu kemampuan HRD atau Human Resource Deployment. Human Resource Deployment ini juga penting karena dalam suatu perusahaan harus membutuhkan orang yang bisa memilih karyawan yang akan bekerja untuk kita itu adalah yang benar-benar bagus. Selanjutnya kemampuan akuntansi di bagian keuangan untuk mengatur keuangan, dan yang terakhir kemampuan pajak. Oke, next.
Nah, dalam income lebih besar ini kita bisa melihat contoh dari dua tokoh sukses yang ada di dunia, yaitu contohnya adalah Elon Musk dan Bill Gates. Elon Musk dan Bill Gates ini merupakan tokoh sukses yang suka membaca buku. Diketahui Elon Musk membaca 2 buku dalam 1 hari, sedangkan orang Indonesia rata-rata dalam setahun hanya membaca 5-9 buku. Tentu saja ini sangat perbedaan yang signifikan. Yang satu 2 buku dalam 1 hari, dan kalau orang Indonesia rata-rata 5-9 buku dalam setahun. Setelah itu lalu Elon Musk juga mempelajari kisah tokoh-tokoh sukses dan merangkumnya sehingga dapat kesimpulan jika Bill Gates dan Steve Jobs bisa sukses dikarenakan 2 hal, yaitu visioner, melihat jangka panjang. Yang kedua, leader, bisa mempekerjakan dan mempertahankan orang-orang yang jauh lebih hebat darinya. Sehingga dapat disimpulkan dengan banyak membaca buku bisa membuka wawasan lebih jauh. Wawasan ini kemudian bisa digunakan sebagai bekal dalam menjalankan bisnis. Ya, Elon Musk itu contohnya seperti dia sudah menjadi owner dari Tesla dan sekarang ingin menjalankan yaitu roket tanpa pilot kalau nggak salah. Selanjutnya, pada workshop bisnis ini terdapat 4 level bisnis. Yang pertama, bisnis margin besar, omset besar, tentu saja yang terbaik. Lalu yang kedua, bisnis dengan margin kecil tapi omsetnya besar, ini bagus. Yang ketiga, bisnis margin besar tapi omsetnya kecil, ini juga bagus. Dan yang terakhir, bisnis margin kecil, omsetnya juga kecil. Nah, ini yang paling nggak bagus nih. Jadi kalau misalnya kita nyari income yang lebih besar, diutamakan yaitu bisnis yang marginnya besar dan omsetnya besar. Oke, lanjut. Terus untuk mendapatkan income yang lebih besar ini, tentu saja kita harus mempunyai mental yang kuat. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Kalau belum sukses, maka harus belajar, sehingga besok akan lebih sukses lagi. Kalau sudah sukses, tetap harus belajar, sehingga besok lebih sukses. Lalu, yang terakhir, cara untuk mendapatkan income lebih adalah dengan investasi layar ke atas. Dengan investasi layar ke atas, maka akan mengerti kalau bisnis itu tentang bagaimana mencari modal, bagaimana memulai tanpa modal, lalu bagaimana merekrut karyawan, membina karyawan, setelah itu memotivasi karyawan, mengeluarkan karyawan, menciptakan sistem marketing, dan yang terakhir bagaimana menciptakan sistem kontrol yang di dalamnya ada keuangan, disiplin, mutu, servis, stok, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dio. Oke, selanjutnya yang prinsip ketiga yaitu mengenai bantuan orang lain dan teknologi. Di sini saya dapat menyimpulkan bantuan orang lain itu terdapat 3, yaitu mentor, komunitas, dan profitable funnel system. Nah, kita sadari ketika kita mempunyai bisnis, tapi tidak bisa menjalankan bisnis itu sendiri, atau hanya berdua atau 3 orang. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan tim yang sangat luar biasa untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Nah, disitulah menggunakan bantuan orang lain dan teknologi yang paling penting. Jika kita ingin mengembangkan bisnis kita harus mempunyai mentor yang sudah berhasil di bisnis itu, dan mentor itu sudah sangat berpengalaman untuk mengembangkan bisnis yang baru ingin kita mulai atau yang kita rintis. Hal tersebut menjadi cara pertama untuk bantuan orang lain. Dan cara keduanya adalah jika kita ingin merefresh lagi atau mengembangkan lagi atau meningkatkan lagi, kita harus tergabung dalam komunitas pembisnis yang relevan, yang pembisnisnya itu berisikan dengan bisnis yang kita jalani atau sesuai dengan bisnis kita. Karena dengan adanya komunitas itu, kita dapat belajar bagaimana cara mengembangkan bisnis yang kita sudah bangun mulai dari nol. Nah, itu cocok untuk pembisnis. Nah, untuk yang ketiga, profitable funnel system itu sekarang sama saja seperti sistem teknologi, di mana teknologi saat ini sudah semakin berkembang dan pemasaran jasa atau produk itu mulai mudah, mulai dari online shop atau sosial media. Nah, dari kita memasarkan dari situ, kita mendapatkan
seseorang yang akan membantu kita dapat membantu untuk menyebarluaskan produk-produk kita, tidak hanya dari dalam negeri, bisa saja dikembangkan di dalam negeri juga, di luar negeri juga. Nah, selanjutnya next. Nah, 5 alasan mengapa kita membutuhkan orang lain. Yaitu pertama, teman mentor yang sudah saya jelaskan tadi, dukungan mental. Nah, kita juga di saat bisnis ini yang kita mulai down, kita juga harus membutuhkan orang lain agar orang lain tersebut dapat mensupport kita dan memberikan kita semangat agar kita dapat maju lagi atau dapat membangun lagi bisnis yang sudah hancur itu. Nah, saran yang objektif. Nah, kita sebagai pembisnis, kita harus dapat menerima masukan, walaupun saran atau masukan yang negatif tidak usah dipakai, kita hanya menggunakan saran yang objektif yang dapat membuat bisnis kita berkembang. Nah, yang keempat, lebih cepat dengan kerjasama. Nah, sudah jelas jika kita berbisnis dengan orang lain, nah itu kita dapat bekerja sama dan dapat mengembangkan bisnis kita bareng-bareng. Mulai dari pemasarannya ataupun mulai dari produksinya yang kita bisa turun sendiri. Memperluas jaringan bersama orang sukses. Dan terakhir itu, next. Peran teknologi dalam bisnis itu terdapat 5, yaitu tempat untuk promosi. Nah, sebagaimana udah kita ketahui sekarang banyak sekali para pembisnis atau para penjual barang atau jasa yang sudah menggunakan promosi ini karena cukup efisien dan efektif sih menurut saya. Karena kita tidak usah kita hanya bisa menjual dari rumah saja, tidak usah membuka ruko atau apa. Karena dengan adanya teknologi ini, kita lebih mudah mempromosikan dan lebih mudah untuk menjualnya. Menjaga hubungan dengan relasi, lalu menjaga data bisnis lebih baik, bisa melakukan bisnis tanpa mengenal waktu. Yang kelima, laporan keuangan yang mudah. Selanjutnya, nah, prinsip keempat adalah optimalisasi sistem kerja dan layout. Bagaimana kita melakukan optimalisasi sistem kerja layout atau tata letaknya. Jadi, bagaimana sistem kerjanya kita perbaiki sehingga proses kerja benar-benar efektif dan efisien. Kemudian dengan cara kerja, bukan hanya kerja keras, tapi juga memerlukan smart work, yang dengan kerja yang relatif sedikit menggunakan bantuan sistem, kita menghasilkan daya ungkit yang lebih besar. Selanjutnya, sistem kerja dan layout. Sistem kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja dalam melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Sedangkan layout adalah penentuan tata letak desain. Sistem kerja diperlukan dalam suatu tempat usaha, perkantoran maupun perusahaan, sehingga bisa terbentuk pola kerja dan aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk bagian marketing ini akan dijelaskan oleh Saudara Jumadi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Dio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 8 prinsip of less and more, itu pada nomor 5, yaitu belajar marketing. Jadi untuk sukses itu kita harus bisa belajar marketing atau bisa marketing. Marketing itu sendiri adalah proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat atau banyak orang. Marketing juga berarti proses pemasaran. Jadi memasarkan barang, memasarkan produk atau jasa dari mulai pembuatan, strategi hingga apa yang dirasakan oleh konsumen. Jadi marketing ini sangat penting untuk bisnis kita menjadi akan sukses. Selanjutnya, strategi dari marketing. Strategi dari marketing adalah keseluruhan rencana pemasaran bisnis untuk menjangkau orang dan mengubahnya menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang sudah kita sediakan. Adapun manfaat dari strategi marketing ini adalah satu, distribusi menjadi lebih efisien, yang mana kita bisa mendistribusikan produk atau jasa yang akan kita jual itu lebih efisien, lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Dan yang kedua yaitu membangun citra atau merek atau brand.
Jadi melalui strategi marketing ini kita berusaha membangun citra dari produk yang akan kita jual. Jadi brand apa yang akan kita jual bisa dikenal lebih dalam oleh masyarakat. Jadi sehingga masyarakat atau orang bisa dengan mudah mendapatkan produk yang sudah kita jual atau membeli kembali produk untuk kelanjutannya. Yang ketiga yaitu menciptakan produk yang menjual. Produk yang menjual yaitu produk yang dicari oleh masyarakat. Jadi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Jadi kita harus belajar strategi produk apa yang dibutuhkan masyarakat, lalu bisa kita jual dan itu bisa membuat kita sukses dalam berbisnis. Strategi marketing juga diperlukan jika ingin menjual produk yang tepat dengan harga yang tepat kepada orang yang tepat pula, dengan metode promosi dan distribusi yang tepat. Selanjutnya, sistem kerja yang baik. Satu, membuat perencanaan kerja. Jadi sistem kerja yang baik yaitu kita membuat perencanaan kerja yang tersusun di dalam susunan yang kita buat. Yang kedua yaitu memilih sumber daya manusia. Jadi sumber daya yang kita pilih atau kita bentuk harus sesuai dengan apa yang akan kita jual atau yang akan kita pasarkan. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Jadi apabila kita berbisnis, di lingkungan bisnis kita harus kita ciptakan lingkungan kerja yang produktif. Jadi agar orang-orang yang bekerja itu semangat dan produktif untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Yang keempat yaitu belajar dari sistem orang lain. Jadi kita bisa belajar dengan sistem dari bisnis yang lain yang udah sukses. Jadi kita terbuka, kita menjadi bahan masukan kenapa sih bisnis orang lain itu bisa sukses, bisa kita tiru, bisa kita amati, tiru, modifikasi agar bisnis yang kita jalankan itu lebih menarik dari sistem yang sudah berjalan. Selanjutnya pengawasan dari sistem kerja. Pengawasan dari sistem kerja yaitu satu, menyiapkan tool untuk penilaian kerja. Jadi sistem kerja yang baik itu ada penilaian kerja terhadap karyawan atau yang akan bekerja sehingga memotivasi karyawan untuk bekerja. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan evaluasi sistem kerja secara berkala. Jadi apabila sistem kerja yang sudah kita terapkan itu terasa kurang bagus atau kurang meningkat, kita bisa mengevaluasi secara berkala apa-apa yang harus ditambahkan ataupun yang harus dikurangi, yang tidak baik bisa kita kurangin. Jadi di sini jelas sukses berkembang dengan cara membuat sistem kerja. Jadi dengan sistem kerja yang baik kita akan bisa menghasilkan bisnis yang baik pula. Selanjutnya di sini ketika kita belajar marketing tentunya kita juga harus mengetahui jenis-jenis dari marketing. Jenis-jenis marketing itu ada yang namanya SEO, yaitu Search Engine Optimization. Yaitu ini menggunakan optimisasi situs web agar produk atau jasa yang muncul dengan mesin pencari seperti Google. Karena pelanggan atau customer itu biasanya kalau mencari barang kan lewat dari mesin pencari seperti Google. Jadi yang mana ketika orang mencari sesuatu atau produk di mesin itu, bagaimana produk kita bisa menjadi nomor satu yang akan muncul. Yang kedua yaitu SEM, yaitu Search Engine Marketing, yaitu membuat produk atau jasa yang ditawarkan muncul di urutan pertama. Jadi ini hampir mirip dengan SEO, tapi ini lebih spesifik. Jadi yang akan muncul itu yang pertama adalah produk kita. Yang ketiga yaitu jenis menggunakan media sosial, yaitu memiliki segmentasi dan target pasar yang berbeda-beda sesuai produk yang akan ditawarkan. Yang keempat yaitu video marketing, digunakan untuk mempertahankan loyalitas dari pembeli. Jadi pembeli yang udah membeli produk kita bisa berkelanjutan membeli kembali. Dan yang terakhir blog dan media cetak untuk memasarkan produk melalui banner dan tulisan di dalam blog, situs web, dan iklan pada media cetak atau iklan yang terpasang di jalan-jalan atau di banner-banner di jalan yang mudah dijangkau oleh orang yang akan kita tuju untuk membeli produk kita.
Selanjutnya prinsip dasar dari marketing. Sebagaimana apapun profesi kita, sebenarnya kita itu mempunyai sifat menjual. Seperti dicontoh seorang staf akunting. Seorang staf akunting bukan merupakan bagian dari marketing. Apa yang ia jual? Ia dapat menjual yaitu hasil kerja, yaitu ia berupa laporan laba rugi atau laporan keuangan. Contoh yang kedua yaitu guru. Guru yang jelas bukan sales, tapi apa yang ia jual? Yang ia jual yaitu cara mengajarnya, apakah mengasihkan, bagaimana cara ia menangani murid yang nakal. Jadi pada prinsipnya setiap orang memiliki jiwa untuk marketing. Cuman apa yang ditawarkan tentu berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Begitu pentingnya menjual dan berjualan ini karena seseorang dimanapun dia berada, dengan ataupun tanpa modal, masih akan bisa hidup. Ia bisa menguasai marketing atau berjualan dengan bernegosiasi. Dalam prinsip workers and more, dalam belajar marketing ini adalah sama-sama melakukan usaha marketing namun menghasilkan income yang lebih besar. Jadi di dalam buku ini ditunjukkan belajar marketing untuk mendapatkan income yang lebih besar. Jadi bukan income yang biasa-biasa ya. Jadi yang luar biasa. Selanjutnya contoh dari marketing ads. Di sini saya tampilkan ada 2 contoh penawaran. Penawaran yang pertama yaitu asuransi menjamin perlindungan diri Anda. Di sini penawarannya agak singkat. Dan terus kalau yang di sampingnya asuransi menjamin perlindungan diri khusus untuk Anda yang membuka premi asuransi di bulan Agustus. Premi mulai dari 500.000, dapatkan hadiah langsung menarik, hubungi WhatsApp, SMS. Jadi di perbedaan dari 2 iklan ini tentu dapat dilihat. Iklan yang pertama yaitu sangat singkat sehingga kurang menarik perhatian dari masyarakat atau orang yang akan kita tuju untuk menjual produk kita. Jadi untuk memasarkan suatu produk kita harus dengan lengkap sehingga orang jadi tertarik karena di situ ada nomor customernya untuk dihubungi, ada benefit hadiah yang bisa didapat dibandingkan dengan iklan yang di sebelahnya yang hanya standar hanya menjalin perlindungan diri Anda. Itulah contoh dari marketing ads atau iklan marketing yang berguna. Selanjutnya masuk kepada prinsip ke-6 dari buku yaitu belajar kontrol. Percuma kita memiliki jualan banyak, namun secara kontrol kita kurang maksimal. Jadi kalau kita punya bisnis, yang paling utama itu kontrol. Walaupun kita punya banyak usaha, misalnya kita punya banyak toko bakso, tapi kita tidak kontrol, itu juga tidak akan maksimal hasil yang didapatkan. Selanjutnya kontrol yang paling penting dalam bisnis adalah kontrol cash flow. Cash flow itu perputaran uang di dalam bisnis kita. Kontrol cash flow itu meliputi dari kontrol biaya-biaya yang dikeluarkan, kontrol hutang piutang, kontrol manajemen bisnis dan finansial. Jadi salah satu penyebab bisnis tidak sukses adalah karena tidak adanya kontrol dari manajemen. Jadi banyak orang berbisnis kebanyakan tidak bertahan lama, itu salah satunya penyebabnya ya, tidak ada kontrol dari manajemen, terutama kontrol dari keuangan atau cash flow. Bagaimana ternyata pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Selanjutnya cash flow in harus lebih besar dari cash flow out. Ada 2 hal yang membunuh cash flow atau aliran dari cash uang. Yang pertama yaitu stok dari produk kita. Stok kita terlalu banyak. Stok itu terlalu bertahan lama di gudang, tidak berputar sehingga uang berhenti mengalir. Jadi itu benar-benar membunuh cash flow. Jadi membuat cash flow jadi tidak beraturan. Yang kedua yaitu piutang. Piutang yaitu orang beli bayar belakangan. Jadi orang beli produk kita bayarnya belakangan. Itu makin hari makin lama makin menumpuk, plafon hutangnya semakin besar, dan pasti cash flow dari bisnis kita itu akan merah, itu akan membuat kita jadi bisa bangkrut atau kerugian yang sangat besar. Selanjutnya marketing juga itu perlu kontrol. Marketing revolution. Jumlah biaya marketing juga harus dikontrol, berapa terjadi penjualan dan banyak keuntungan yang akan didapatkan dengan kontrol, mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Kontrol bisnis rumah makan contohnya seperti
harus dikontrol biaya penggunaan tabung gas, biaya es batu, dan lain-lain. Kontrol pembelian ayam, beras, minyak, dan lain-lain. Kontrol dari biaya brosur dan kontrol lain-lainnya. Lanjutnya, apa yang kita dapat dengan kita melakukan kontrol atau belajar kontrol, yaitu cash flow, stok, piutang, biaya, dan mutu percuma. Marketing bagus namun jebol di pengeluaran. Harus ada kontrol sehingga bisa earn to more. Jadi menghasilkan yang lebih banyak. Jadi kita bisa bagaimana bisnis kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Jadi bukan hanya keuntungan sedikit tapi keuntungan yang lebih. Omset naik 100%, laba tidak otomatis naik 100%. 1% penghematan yang terjadi maka 100% tambahan profit. Jadi mulai sekarang pebisnis, karyawan, atau profesi lainnya mulai peka terhadap biaya-biaya yang perlu dihemat. Maka berhematlah agar bisa earn to more. Kontrol bisnis agar bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Selanjutnya masuk ke prinsip 7 akan diterangkan oleh Saudara Galih. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana cara menghasilkan banyak uang. Nah, di sini yang poin 7 ini adalah fokus kembangkan passive income dan investasi. Oke, di sini ada 3 awan berwarna-warni ya. Yang paling kiri ini miskin, kemudian tengahnya menengah, kemudian yang warna kuning itu kaya. Nah, ini miskin. Ada pertanyaan, kenapa miskin semakin miskin? Atau menengah tidak menjadi kaya dan kaya semakin kaya? Bagaimana orang miskin atau menengah menjadi kaya dan orang kaya menjadi kaya? Oke, kita akan jelaskan dari ketiga hal ini. Yang pertama, kategori orang miskin, lifestyle versus wealth style. Nah, ini pendapatan 100% ke pengeluaran. Jadi tidak ada aset. Ini kewajiban mungkin sedikit ya. Tapi mindset orang miskin ini ketika kita punya gaji, punya pendapatan, misalkan taruhlah gaji kita UMR 4,6 misalkan. Nah, biasanya mindset orang miskin itu 4,6 itu ketika udah gajian langsung habis ketika. Mungkin itu entah karena cicilan atau hal sebagainya. Nah, kemudian untuk orang menengahnya, next. Nah, untuk orang menengah, ini adalah sama seperti halnya orang miskin, tapi orang menengah itu ketika mendapatkan pendapatan, mereka punya kewajiban mempunyai kendaraan mewah, jam mewah, atau HP baru. Ini merupakan hal yang wajib untuk orang menengah. Jadi untuk pengeluarannya mungkin dikali berapa persen, tapi ini di sini tuh orang menengah tidak membeli aset, tetapi mempunyai kewajiban untuk membeli barang tertentu. Kemudian next. Nah, dari orang menengah ini memiliki double kerugian. Yang pertama adalah passive spending. Apa sih passive spending itu? Ialah setiap bulan keluar uang, cicilan handphone, motor, dan mobil. Kemudian invisible spending, misalkan gini, setiap bulan harga barang yang dibeli turun harganya. Contohnya, harga beli mobil 300 juta, setelah 3 tahun turun menjadi 210 juta. Tidur pun tambah miskin 90 juta. Jadi awalnya ingin kaya, tapi di akhir malah merugi gitu kan. Ada di sini kata-kata untuk orang menengah. Pengen tampak kaya karena sibuk kaya, akhirnya tidak kaya raya. Nah, itu dia mempunyai kewajiban untuk membeli hal-hal yang mewah gitu kan. Jadi tadinya sih pengen tambah kaya ya, tapi akhirnya tidak kaya raya karena dia punya cicilan, utang-utang, dan sebagainya. Kemudian next. Nah, ini kategori orang kaya. Orang kaya ini ketika mendapatkan pendapatan, dia langsung beli ke aset seperti deposito, reksadana atau saham, kemudian bisnis. Tapi mereka untuk pengeluaran itu sedikit. Nah, mereka ini, orang kaya ini, tidak ada kewajiban seperti orang menengah. Jadi
mereka itu apa adanya gitu kan. Hal-hal yang tidak penting itu tidak dibeli. Jadi mereka tuh memikirkan bagaimana sih mempunyai passive income gitu kan. Nah itu dia, ketika mempunyai pendapatan, dia langsung berikan ke aset. Oke, next. Nah, dari aset ini berubah menjadi passive income atau capital gain. Di sini ada orang yang lagi, mungkin orang punya mobil ya, dia berkata seperti ini, saya beli mobil itu kekayaanku, asetku. Nah, tapi secara umum mobil itu ada kewajiban. Yang namanya kewajiban, harganya turun dan membuat kita keluar uang setiap bulan, setiap tahun. Maksudnya keluar uang itu apa sih? Misalkan gini, ketika kita punya mobil, tentunya kita setiap bulan ada servis, membeli bensin, tapi beda hal dengan aset. Kalau aset kan benda mati gitu kan, tidak bergerak tapi menghasilkan uang untuk kedepannya gitu. Nah, aset ini tuh setiap bulan atau setiap tahun menghasilkan uang untuk kita dan membuat kita menjadi lebih kaya ketika kita jual karena harganya naik. Contohnya emas. Misalkan kita emas sekarang beli berapa ratus ribu, kemudian untuk tahun kedepannya bisa jadi sampai jutaan kan. Nah, sini pelit dong. Nah, bukan pelit, tapi di sini tuh hemat. Nah, apa sih perbedaan pelit dan hemat? Oke, next. Nah, perbedaan pelit dan hemat adalah kalau pelit itu ketika kita harus mengeluarkan sejumlah uang dan tidak mau mengeluarkan, itu pelit melilit. Tapi kalau untuk hemat, saat kita tidak harus mengeluarkan uang, kita tidak keluar uang. Nah, di sini ada contoh kasus. Misalkan saya asumsikan ada seorang orang tua, dia dengan beraninya memberikan game konsol kepada anaknya dibandingkan dengan nyuruh anaknya untuk ikut seminar. Ini tidak bijaksana. Misalkan gini, game konsol bila tidak diatur jadwal mainnya akan menghabiskan waktu si anak. Ditambah harganya langsung turun ketika dijual. Beda lagi dengan ketika ikut seminar. Bila orang tua itu ikut seminar, contohnya seminar berjualan dan investasi, dia bisa menghasilkan ribuan kali lipat. Nah, di sini ada contoh kasus lagi. Sini Pak Tung. Di sini ada sebuah wawancara ya, sebuah wawancara di sebuah radio bahwa Pak Tung ini dalam bukunya menceritakan perbincangan seperti ini. Pak Tung kan enak, sudah kaya dan bisa disisihkan dan diberikan macam-macam investasi. Sedangkan saya gaji 3,5 juta, nyicil motor 1,6 juta per bulan selama 32 bulan. Mana bisa saya menyisihkan gitu kan. Ketika dihitung lagi, misalkan DP 9.500.000, cicilan itu 1.600.000 per bulan dikalikan 32 bulan. Sehingga totalnya 60.700.000. Nah, si yang bertanya ini diberikan saran oleh Pak Tung ini, kenapa sih nggak beli motor bekas aja gitu kan? Tapi orang tersebut bilang gini, kalau beli motor bekas itu gampang rusak. Oke, kemudian Pak Tung menjawab lagi, padahal kan bisa beli sepeda bekas gitu kan, tahun 2000-an lah, senilai 2 juta gitu kan. Dia rela mengeluarkan uang 1.600.000 per bulan ketimbang rutin servis motor yang bekas tadi 100 sampai dengan 300.000. Nanti sampai ada passive income, barulah ganti lagi motor yang baru gitu kan. Jadi uang yang sisa itu dari 60.700.000 ini kita belikan motor 2 juta, kan banyak tuh sisa uangnya. Nah, uang itu kita investasikan lah atau kita deposito, karena kan untuk tahun-tahun kedepannya itu pasti tidak akan 60 juta tapi bisa bahkan 100 juta, kan mendapat keuntungan gitu. Nah, orang kaya semakin kaya, kenapa sih? Menambah passive income dan capital gain. Misalkan pendapatan sebagian, pengeluaran sebagian aset. Jadi aset yang menghasilkan pendapatan kedua, maka digunakan untuk membeli aset kedua. Dan aset kedua ini
menghasilkan pendapatan ketiga dan seterusnya. Gitu. Jadi aset yang pertama mendapatkan pendapatan yang kedua, kemudian pendapatan yang kedua ini kita bisa belikan aset yang ketiga. Nah, aset yang ketiga ini bisa menghasilkan pendapatan yang ketiga gitu. Nah, kuncinya adalah sabar menyisihkan, hari pensiun akan menikmati. Oke, dari ada 7 poin itu, ini yang paling penting adalah investasi leher ke atas. Apa sih itu investasi leher ke atas? Oke, next. Apa ya? Oke. Nah, secara makna dan terminologi, investasi leher ke atas adalah sebuah istilah yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan melalui organ tubuh manusia dengan mengandalkan sistem kerja otak. Bisa dikatakan bahwa investasi leher ke atas adalah investasi dari segi ilmu, pengetahuan, skill, serta hal-hal lain untuk meningkatkan kualitas diri. Oke, next. Nah, dari investasi leher ke atas ini kita bisa belajar dari diri sendiri. Contohnya itu dari pengalaman atau menganalisa. Kemudian belajar dari orang lain. Bagaimana sih belajar dari orang lain? Contohnya kita ikut seminar-seminar. Kalau kita ikut langsung seminar, langsung gitu kan, secara langsung, kita akan bertemu dengan mentor. Ketika bertemu dengan mentor, kita bisa banyak berdiskusi, banyak tanya, sehingga mendapatkan banyak ilmu dibandingkan dengan kita belajar diri sendiri gitu kan, bingung mau nanya siapa gitu kan. Tapi kalau untuk bertemu dengan orang lain, langsung dengan mentornya, itu akan mendapatkan jawaban yang pas yang kita inginkan gitu. Kemudian ada secara tidak langsung atau via buku ini seperti buku Work Plus More atau audio pelatihan seperti mungkin bisa sekarang tuh podcast ya untuk investasi layar ke atas ini. Oke, next. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok kami bahwa bahwasannya ketika kita ingin mendapatkan passive income atau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, cobalah untuk menerapkan 8 prinsip yang tadi. Yang diantaranya adalah ada faktor kali, ada income, ada bantuan orang lain, ada optimalisasi sistem kerja dan layout, kemudian belajar marketing, belajar kontrol, fokus kembangkan pasif income, dan yang terakhir adalah investasi layar ke atas. Jika kita sudah menerapkan 8 prinsip itu, maka hidup kita atau mindset kita akan berubah menjadi lebih baik. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.